Belakangan ini tuh banyak banget ya konten-konten yang menurut gua sih sangat menyesatkan. Dan jujur kasihan banget gua. Netizen Indonesia seringkali terbawa oleh opini-opini yang menurut gua nggak bener lah ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, seperti yang sudah kita lihat, baik di setiap konten yang berseliweran di media sosial atau perdebatan-perdebatan yang ada di televisi, kita bisa melihat bahwa narasi-narasi yang dibangun untuk menjatuhkan pemerintah itu sangat-sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah menggunakan narasi, kenapa membangun dapur MBG lebih cepat daripada membangun sekolah yang rusak. Teman-teman semua, kalau kita dengar, ya rasanya sih benar. Gue nggak pengen teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang mengikuti konten-konten gue ikut terbawa oleh opini yang menyesatkan. Guys, kalian harus tahu ya, kalian harus bisa membedakan. Yang namanya dapur MBG itu dibangun dengan uang para investor atau yang disebut dengan mitra. Sedangkan untuk sekolah-sekolah negeri yang sekarang ini mengalami kerusakan, itu dibangun menggunakan dana pemerintah. Jadi ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu sistemnya kemitraan, yang satu dihandle langsung oleh pemerintah. Nah, biasanya kalau pembangunan yang menggunakan dana-dana pemerintah itu tentu ada kajian, ada analisa, ada perencanaan, ada penganggaran, dan untuk pelaksanaannya pun nggak bisa langsung dikerjakan. Hari ini mau dikerjain, langsung jadi? Nggak bisa, guys. Tapi kalau yang namanya sifatnya kemitraan, nah pembangunannya itu menggunakan dana mitra atau dana investor yang bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi pemerintah juga menetapkan sebuah standarisasi yang khusus supaya orang-orang yang mau bermitra dengan pemerintah khususnya terkait dengan dapur MBG, mereka harus memenuhi standar dan kriteria yang sudah ditetapkan. Contohnya standarisasi, mereka harus memiliki gedung atau dapur yang sangat proper, perlengkapan yang sangat layak, terus mereka harus punya ahli gizi, seperti itu guys. Terus makanan-makanan atau material bahan-bahan bakunya itu harus dibeli ke mana? Ke UKM atau misalnya ke petani, ke peternak atau ke nelayan. Jadi kriteria-kriterianya sudah ditetapkan. Karena pembangunannya menggunakan dana investor, maka pembangunan dapur MBG jauh lebih cepat, ya. Kenapa? Karena nggak butuh prosedural yang terlalu ribet. Pokoknya lu ada lahan, ada duit, bisa memenuhi standar yang pemerintah tetapkan, langsung go ahead bangun. Makanya kenapa teman-teman kalian bisa lihat pembangunan dapur MBG begitu sangat masif dan cepat. Ya kalau di dalam transportasi itu ada yang namanya transportasi konvensional dan transportasi online. Kalau yang konvensional itu sistemnya apa? Kepemilikan, ya PT, perorangan. Nah, sementara yang online ini sistemnya kemitraan. Karena kan tentu tahu ya, kalau yang transportasi yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kayak Bluebird, ya tentu mereka dalam dalam setiap keputusan untuk membeli kendaraan atau unit baru pasti membutuhkan perencanaan yang matang dan lama sekali gitu loh. Tetapi kalau transportasi online ini kan sifatnya kemitraan. Mereka hari ini buka jeder bisa langsung punya tuh armada, misal 10.000, 100.000, bahkan 1 juta. Nah, itu bisa lebih cepat. Karena apa? Karena sistemnya kemitraan. Setiap orang yang mendaftar kepada aplikator, yaitu Gojek maupun Grab, rata-rata mereka sudah memiliki unit atau kendaraan. Ya, kalau yang mau daftar di motor, mereka harus punya motor. Kalau yang mau daftar di mobil, mereka harus punya mobil. Jadi, transportasi online, aplikasi-aplikasi itu nggak butuh waktu lama untuk pengadaan kendaraan. Kenapa? Karena sistemnya kemitraan. Nah, sampai di sini teman-teman nangkep nggak nih apa yang gua ceritakan? Udah nangkep ya? Jadi, kalau sampai kemarin kita saksikan di televisi, ya, ada narasumber-narasumber, bahkan pengamat-pengamat politik, terus ada juga mahasiswa-mahasiswa yang mereka mempermasalahkan, kenapa kok membangun sekolah lebih lama daripada membangun dapur MBG? Nah, inilah sekali lagi, gue selalu bilang,
Kenapa pentingnya MBG? Supaya apa? Supaya mereka punya gizi, otaknya berkembang, otaknya nggak sempit, pemikirannya maju. Ya. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena nggak suka, akhirnya segala cara dipakai untuk menjatuhkan pemerintah kita. Padahal perlu kita ketahui ya teman-teman ya, pemerintah kita sudah sangat luar biasa loh. Di tengah kondisi yang seperti ini, pemerintah kita sedang berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki gizi anak-anak kita. Hmm? Kalau sampai ada apa namanya narasi terus membandingkan ada anak makan MBG sementara sekolahnya masih rusak. Nah, yang disalahin siapa? Hmm? Yang disalahin ya kalau yang gua salahkan adalah Menteri Pendidikannya. Ya. Kenapa kok nggak diurusin tuh sekolah-sekolah? Kenapa? Emang nggak memantau? Emang nggak memantau tuh? Jadi melalui konten gua ini, gua pengen sahabat-sahabat gua, ya teman-teman gua, jangan sampai kalian terbawa ya oleh narasi-narasi, oleh konten-konten yang nggak benar. Ya. Sampai sekarang ini, gua orang yang masih sangat mendukung program MBG, makan bergizi gratis untuk para pelajar-pelajar kita. Ya, kalau perlu mahasiswanya juga dikasih MBG deh. Ya, kasih MBG. Tapi kalau ditanya jujur, kalau seandainya nih gue punya duit nih ya, kalau seandainya gue punya duit, ya let's say 2 miliar gitu ya, gue membangun dapur MBG dan gue akan kasih makanan yang terbaik buat anak-anak pelajar yang menerima makan bergizi gratis dari dapur MBG gue. Jadi pesan gue satu ya, untuk kalian yang memiliki dapur MBG, please, gue minta dengan sangat ya, tolonglah kasih yang terbaik untuk anak-anak Indonesia yang kalian kasih makan MBG lewat dapur kalian. Kasih yang terbaik. Jangan rusak generasi kita dengan makanan-makanan sampah yang nggak bermutu. Jangan hanya karena mengejar cuan, hanya mengejar keuntungan. Akhirnya apa? Kalian menurunkan standar, kalian menurunkan kualitas yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Dan buat kalian yang masih berusaha untuk mengakali, ya, untuk mengkorupsi, ya, segeralah bertobat, bertobat. Ingat, ingat loh. Anggap orang-orang atau pelajar-pelajar yang kalian kasih makan itu adalah anak-anak kalian sendiri. Dan kalau itu adalah anak-anak kalian, apa kalian tega ngasih makanan yang nggak berkualitas? Oke guys, aduh, gue kalau ngomongin soal MBG, rasanya gue pengen, aduh, ya karena bukan apa-apa sih guys ya, karena gue tuh dulu waktu sekolah, gue nggak dikasih uang jajan sama nyokap gue, sama bokap gue, karena gue tuh 6 bersaudara. Jadi setiap kali istirahat, gue cuma bisa pura-pura tidur sambil menahan perut lapar. Makanya gue bersyukur sekali kalau sekarang ada MBG, di mana pelajar-pelajar yang dari keluarga prasejahtera, mereka bisa mendapatkan makanan yang baik di sekolah mereka. Sukses buat kita semua. Mari kita tetap berdoa ya buat pemerintah kita. Dan semoga dengan hadirnya Mas Dar sebagai kepala BGN yang baru bisa membuat tata kelola MBG kita semakin jauh lebih baik. God bless you guys. Ayo jadikan hidup kita lebih bermakna.